Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Owen Dewangga Sakti. Saya dari reguler B kelas 503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Mari kita bahas bersama-sama apa itu etika. Kata etika berasal dari Yunani kuno yang artinya itu etikos, yang tulisannya etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Jadi etika itu timbul dari kebiasaan kita. Nah, etika sendiri bisa disimpulkan, etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Selanjutnya, ada 5 dimensi moral di era reformasi ini. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban informasi. Yang kedua ada hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat kualitas sistem. Dan yang kelima itu kualitas hidup. Setelah itu ada juga tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Nah, di dalam tren-trennya itu ada dampaknya juga. Jadi, misalnya tren kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Nah, itu dampaknya itu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Jadi, dengan adanya tren tadi, perusahaan semakin banyak menggunakan sistem komputer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Begitu. Setelah itu, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya ini, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Setelah itu ada kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Jadi dari kemajuan analisis data ini, dampaknya itu perusahaan dapat menganalisis seseorang, perilaku profil seseorang secara terperinci. Terus ada tren kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya itu menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi jaringan ini, itu dapat menyalin data dari suatu yang lain nyampe lokasi yang lain gitu. Dan bisa mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh. Setelah ada teknologi analisis data, bisa kita lihat teknologi analisis data atau No-Node-Fuse Relationship Awareness (NOR). Ini dalam bahasa Inggris. Saya kurang begitu bisa membaca bahasa Inggris, jadi kita simak sama-sama dan kita lihat gambar yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Owen Dewangga Sakti. Saya dari reguler B kelas 503. Pada kesempatan kali ini
saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Mari kita bahas bersama-sama apa itu etika. Kata etika berasal dari Yunani kuno yang artinya itu etikos, yang tulisannya etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Jadi etika itu timbul dari kebiasaan kita. Nah, etika sendiri bisa disimpulkan etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Selanjutnya, ada 5 dimensi moral di era reformasi ini. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban informasi. Yang kedua ada hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat kualitas sistem. Dan yang kelima itu kualitas hidup. Setelah itu ada juga tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Nah, di dalam tren-trennya itu ada dampaknya juga. Jadi, misalnya tren kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Nah, itu dampaknya itu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Jadi, dengan adanya tren tadi, perusahaan semakin banyak menggunakan sistem komputer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Begitu. Setelah itu, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya ini, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Setelah itu ada kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Jadi dari kemajuan analisis data ini, dampaknya itu perusahaan dapat menganalisis seseorang, perilaku profil seseorang secara terperinci. Terus ada tren kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya itu menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi jaringan ini, itu dapat menyalin data dari suatu yang lain nyampe lokasi yang lain gitu. Dan bisa mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh sehingga lebih mudah kita jangkaunya. Setelah itu ada tren dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Itu dampaknya ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah ada teknologi analisis data. Bisa kita lihat teknologi analisis data atau No-Node-Fuse Relationship Awareness (NOR). Ini dalam bahasa Inggris. Saya kurang begitu bisa membaca bahasa Inggris, jadi kita simak sama-sama dan kita lihat gambar yang ada di sini. Oke, lanjut saja. Ada juga etika dalam masyarakat informasi. Konsep-konsep dasarnya. Responsibility itu elemen yang menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang telah dibuat. Setelah itu ada akuntabilitas.
itu sebagai konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus ada liabilitas. Liabilitas sendiri merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Setelah itu, etika juga ada prinsip-prinsipnya. Nah, ini dia prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Jadi gini, kita harus memperlakukan orang lain itu seperti apa yang Anda harapkan biar mendapat perlakuan khusus dari orang lain itu. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Misalnya kita melakukan tindakan itu tidak baik, jadi tindakan itu juga tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga, karena itu tidak baik. Yang ketiga ada, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Misalnya kita mengambil tindakan atau suatu keputusan untuk melakukan sesuatu ini. Nah, sesuatu A misalnya. Nah, dalam melakukan sesuatu A ini kita gagal atau tidak dapat dilakukan berulang-ulang tindakan ini. Maka tindakan itu tidak tepat untuk diambil untuk langkah selanjutnya. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Jadi pilihlah tindakan yang Anda merasa tindakan itu dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Setelah itu ada dimensi moral dalam sistem informasi. Itu ada hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Setelah itu hak kekayaan PMI. Ada juga rahasia dagang. Rahasia dagang itu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang atau pemilik usaha itu. Setelah itu ada hak cipta. Hak cipta yaitu pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain. Jadi itu produk atau hasilnya itu dilindungi oleh undang-undang. Setelah itu ada paten atau hak paten ya biasanya. Itu memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Jadi misalnya ada yang menemukan sesuatu, nah itu dipatenkan gitu agar tidak diaku-aku oleh orang lain gitu. Selanjutnya ini ada macam-macam atau berbagai kejahatan komputer yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ini ada kejahatan komputer crime atau cybercrime. Itu merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak. Jadi komputernya itu digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan atau tidak, begitu teman-teman. Setelah itu ada illegal content. Jadi konten ilegal ya ini. Nah, itu merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar,
hoak ini teman-teman. Jadi itu konten hoak, konten yang tidak benar. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam bersosial media atau mencari informasi di komputer. Jadi harus menyaring-nyari informasi mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Terus yang ketiga ini ada data forgery. Data forgery ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, ini scriptless. Ini data forgery. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, mari kita bahas kesimpulannya dari tadi yang sudah saya presentasikan. Jadi kesimpulannya itu perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru di mana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Setelah itu teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan termasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan juga memperbesar dampaknya. Kasus dan anonimitas di mana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan online. Mengedepankan tantangan-tantangan atau aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar salah. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada salah-salah baca. Yang pasti untuk Inggrisnya saya salah baca. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu etika juga ada prinsip-prinsipnya. Nah, ini dia prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Jadi gini, kita harus memperlakukan orang lain itu seperti apa yang Anda harapkan biar mendapat perlakuan khusus dari orang lain itu. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Misalnya kita melakukan tindakan itu tidak baik, jadi tindakan itu juga tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga, karena itu tidak baik. Yang ketiga ada, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Misalnya kita mengambil tindakan atau suatu keputusan untuk melakukan sesuatu ini. Nah, sesuatu A misalnya. Nah, dalam melakukan sesuatu A ini kita gagal atau tidak dapat dilakukan berulang-ulang tindakan ini, maka tindakan itu tidak tepat untuk diambil untuk langkah selanjutnya. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Jadi pilihlah tindakan yang Anda merasa tindakan itu dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Setelah itu ada dimensi moral dalam sistem informasi.
Itu ada hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Setelah itu hak kekayaan PMI. Ada juga rahasia dagang. Rahasia dagang itu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang atau pemilik usaha itu. Setelah itu ada hak cipta. Hak cipta yaitu pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain. Jadi itu produk atau hasilnya itu dilindungi oleh undang-undang. Setelah itu ada paten atau hak paten ya biasanya. Itu memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Jadi misalnya ada yang menemukan sesuatu, nah itu dipatenkan gitu agar tidak diaku-aku oleh orang lain gitu. Selanjutnya ini ada macam-macam atau berbagai kejahatan komputer yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ini ada kejahatan komputer crime atau cybercrime. Itu merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak. Jadi komputernya itu digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan atau tidak, begitu teman-teman. Setelah itu ada illegal content. Jadi konten ilegal ya ini. Nah, itu merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar. Hoax ini teman-teman. Jadi itu konten hoax, konten yang tidak benar. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam bersosial media atau mencari informasi di komputer. Jadi harus menyaring-nyari informasi mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Terus yang ketiga ini ada data forgery. Data forgery ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, ini scriptless. Ya, ini data forgery. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, mari kita bahas kesimpulannya dari tadi yang sudah saya presentasikan. Jadi kesimpulannya itu perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru di mana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Setelah itu teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan termasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan juga memperbesar dampaknya. Kasus dan anonimitas di mana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan online. Mengedepankan tantangan-tantangan atau aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar salah.
Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, mari kita bahas kesimpulannya dari tadi yang sudah saya presentasikan. Jadi kesimpulannya itu perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru di mana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Setelah itu teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan termasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan juga memperbesar dampaknya. Kasus dan anonimitas di mana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan online. Mengedepankan tantangan-tantangan atau aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar salah. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada salah-salah baca. Yang pasti untuk Inggrisnya saya salah baca. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.